Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ibnu Syahri Darmawan di channel ini. Di video yang pertama ini, saya akan menjelaskan sesuai dengan deskripsi judul video di sini. Saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat wiring PLC secara mudah dan dapat dimengerti. Nah, langsung aja lah ke inti materi kita. Nah, di sini saya telah membuat wiring PLC yang di sini saya menggunakan itu PLC-nya yang Omron. Nah, yang CP1E yang biasa digunakan oleh anak sekolah. Nah, ini supaya lebih dimengerti, saya kita ulas langsung. Pertama-tama yang akan dibuat itu adalah rangkaian tenaganya dari sini nih. RST. Nah, karena kita pakai 3 fasa pasti ada RST-nya dong. Nah, langsung dari RST langsung lari ke MCB 3 fasa. Nah, dari MCB 3 fasa langsung deh lari ke kontaktor. Karena jobnya yang saya buat ini yaitu start stop doang. Jadi menggunakan satu magnetic kontaktornya cuma satu. Seandainya kalian mau bikin forward reverse yang 2 kontaktor, bisa, tinggal di copy doang gitu loh. Tinggal dibuat lagi, misalkan sini Anda mau bikinnya forward reverse, di sini tinggal tambah lagi, sini tambah lagi, sini tambah lagi, prinsipnya sama. Seandainya kalian mau bikin star delta, sama saja. Rangkaian tenaganya seperti apa, persis seperti itu. Langsung lari dari kontaktor, langsung lari ke tor. Tor langsung lari ke U1 V1 W1, dan U1 V1 W1 ini akan lari ke motor listrik. Nah, setelah kita buat rangkaian yang pertama, rangkaian tenaga yang pertama, dan kita langsung bikin rangkaian tenaga lagi. Loh, kok pakai rangkaian tenaga lagi? Buat apa, Bang? Nah, langsung rangkaian tenaga yang kedua itu untuk menyalakan si PLC-nya sendiri. Nah, si PLC-nya sendiri itu ada 2 step untuk menyalakan PLC tersebut. Kuncinya itu di sini. L1 dan L2. L1, L2. L1 dikasih 220 volt dari MCB 1 fasa, dan L2 diberi netral. Ingat ya, netral bukan 0 dari power supply. Beda 0 dengan netral. Nah, kalau kalian kita lihat di sini, kita lihat sini, tuh, lari ke sini, lari ke sini, lari ke sini, lari ke sini. Nah, MCB 1 fasa. Nah, setelah kita sambungkan L1 ini dengan 220 volt dari MCB 1 fasa dan L2 ke netral, maka otomatis PLC ini akan menyala. Nah, step selanjutnya, step ketiga, yaitu memasukkan komponen input. Nah, komponen input di sini saya karena start stop doang, makanya saya menggunakan 2 push button, yaitu push button NO dan push button NC. Bang, gimana misalkan mau pakai limit switch? Sama aja. Bang, misalkan gimana mau bikin pakai eh, sensor proximity? Sama saja. Prinsipnya sama, cara memasukkannya sama. Nah, step yang pertama itu, saya menggunakan 3 komponen input, yaitu 9596 sebagai NC tor, yang keduanya push button, dan yang ketiganya push button. Prinsip yang keduanya langsung memasukkan MCB input itu, langsung si input diberi 24 volt dari power supply. Ingat ya, 24 volt bukan 220 volt. Awas, biasanya sering ketukar nih 24 volt dengan 220 volt. Nah, langsung dari 220 volt kita rurut
ke sini, ke sini, ke sini, ke 0. Nah, ini 0 ini pasti bakal lari ke komponen input. Nah, sini komponen input. Begitu juga sama dengan push button. Dari sini, dari 24 volt power supply, langsung lari ke komponennya tuh. Langsung lari ke komponennya tuh, ya kan? Tuh sini, ke sini, ke sini. Bang, gimana Bang kalau mau tambah Bang? Misalkan mau tambah lagi satu push button Bang. Gimana Bang? Caranya gampang. Sama aja. Kalian tinggal tambah doang aja. Kalian tinggal tambah dari sini, sini, dapat kan 24 volt. Dan sini langsung lari ke sebelah sini. Tuh. Dah, jadi deh. Nah, itu prinsip memasukkan komponen input. Jadi komponen input prinsipnya cuma dikasih 24 volt dari power supply yang satu, dan keluarannya dari itu, dari komponen input itu langsung lari ke si PLC-nya sendiri. Sesuai dengan channelnya 00, 01, 02, 03, 04, 05 dan seterusnya. Dan habis itu ada di komponen input itu ada COM itu common input. Common input dikasih apa Bang? Dikasih 0 dari power supply. Nah, nih lihat nih yang warna hijau nih. Nah, yang warna hijau lari ke sini tuh, power supply 0. Nah, selesai langsung komponen input. Setelah itu step selanjutnya yaitu komponen output. Nah, komponen output itu gampang. Komponen output Anda, saya menggunakan di sini kontaktor, lampu standby 1, lampu running 1, lampu trip 1. Nah, kita langsung gunakan. Nah, kita langsung masukkan saja. Dari A1, karena kontaktor pakainya A1 dong ya. A1 lari langsung ke 00. Lampu larinya langsung ke 01. Lampu 2 lari ke 02. Lampu 3 lari ke 03. Seperti itu. Langsung. Dan netralnya langsung A2 netral, lampu dikasih netral, lampu netral juga, lampu netral juga. Nah, dan di komponen output itu ada yang namanya common juga. Nah, awas jangan ketukar antara common input dan common output. Kalau common input itu dikasih 0 power supply, sedangkan common output tergantung. Nah, lo Bang, kok tergantung? Tergantungnya seperti ini. Nah, kalian komponen outputnya apa gitu loh. Kalau komponen outputnya kontaktor pasti butuh 220 volt dong, 220 volt dong kan ya. Begitu juga lampu. Makanya di sini saya menggunakan saya beri si common output ini 220 volt tuh. 220 volt. Nah, kita lihat tuh. Nah, dari sini kan dari MCB 1 fasa. Saya kasih 220 volt. Nah, di couple lagi. Bang, misalkan gimana kalau 04-nya mau dipakai? Sama aja. Kasih lagi sini, cuma tinggal di couple doang. Dari sini couple ke sini, jadi deh. Sambung deh. Nah, seperti itu. Simple. Nah, Bang, gimana Bang? Kalau gue misalkan mau outputnya itu solenoid, valve solenoid buat pneumatik, gampang kan? Solenoid bisa bergerak kalau atau bisa fungsi kalau dikasih 24 volt Bang, bukan 220. Nah, berarti kalian di sini kamarnya jangan diisi 220 volt tapi 24 volt. Nah, seperti itu. Jadi common ini tergantung dari kebutuhan kalian. Outputnya apa? Kalau outputnya butuhnya 220 volt, kalian kasih 220 volt. Begitu juga lampu. Nah, lampu juga ada yang 220 volt, ada yang 24 volt juga.
Kalau lampunya 24 volt dikasih 24 volt dong, dan dikasih 220 volt ya. Nanti eh voltage-nya tinggi banget dia pasti. Nah, itu cara simple, cara prinsip. Cara yang saya ulangi lagi. Cara pertama itu kita merangkai rangkaian tenaga dari RST 3 fasa ke kontaktor ketor, langsung lari ke sini untuk jadikan output sebagai motor listrik. Nah, terus yang kedua itu menyalakan PLC-nya dengan cara L1 dikasih 220, L2 dikasih netral, bukan 0. Nah, terus si komponen input pertama dikasih 24 volt dari power supply, langsung lari ke komponen input 00, 01, 02 dan seterusnya. Dan common input diberi 200 diberi 0 power supply, langsung lari ke output. Step selanjutnya output. Nah, masukin komponen output kalian yang mau kalian menjadikan output. Terus kabelnya tergantung kebutuhan. Misalkan kebutuhan kalian seperti ini, kontaktor 220 volt kasih 220 volt. Kalau komponen output kalian berupa solenoid, kalian harus memberi bukan 220 volt tapi 24 volt. Begitulah cara simple memahami PLC, memahami wiring PLC. Cukup sekian video ini. Jika kalian suka, klik like. Jika kalian tidak suka, klik dislike. Tinggalkan komen di atas. Terima kasih. Thanks for watching. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.